Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sirviatul Aziza. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan program studi pendidikan luar biasa dengan NIM 241F10042. Tujuan saya membuat video ini adalah tidak lain ya untuk melengkapi tugas dari dosen pengampu saya, yaitu Ibu Renalata Mahkismawiyati, SPD MPD, dengan mata kuliah Pendidikan Anak Disabilitas Intelektual. Di sini saya akan mengidentifikasi film yang berjudul I'm Sam. Udah pernah dengar belum film yang berjudul I'm Sam ini? Sebenarnya ini udah lama ya film ini, cuman kayaknya memang masih belum ada aja di YouTube. Jadi sebelum itu kita akan melihat sekilas cuplikan dari film yang berjudul I'm Sam itu. Selamat menyaksikan. Daddy, did God mean for you to be like this? Or was it an accident? Okay, what do you mean? I mean you're different. But what do you mean? You're not like other daddies. I'm sorry. Yeah, I'm sorry. It's okay, Daddy. It's okay. Don't be sorry. I'm lucky. Nobody else's daddy ever comes to the park. Yeah, we are lucky. Are we lucky? Yeah. Rudy Tooty, fresh and fruity, sunny side up, not too runny, 2 sausage links, French pancakes instead of buttermilk, fruit topping on the side. Yeah. The funny face special. I always think it's funny when you say funny face special. French, not buttermilk, fruit topping on the side. Not on top, not on top. They're getting a funny face. Oke, itu tadi sekilas terkait dengan cuplikan dari film I'm Sam. Seperti yang kita lihat, Sam itu merupakan seorang pria dengan disabilitas mental, di mana ia menghadapi banyak tantangan dalam hidupnya, termasuk dalam perjuangannya untuk mendapatkan hak asuh atas putrinya yang bernama Lucy. Ia bernavigasi dalam dunia yang seringkali tidak memahaminya, bagaimana seorang dengan penderita disabilitas mental juga perlu untuk kita pahami. Film I'm Sam ini mengangkat kisah seorang pria yang bernama Sam Dawson, seorang pria dengan keterbatasan mental itu tadi, yang IQ-nya itu setara dengan anak yang berusia 7 tahun, di mana ia berjuang untuk membesarkan putrinya yang bernama Lucy. Sam ini merupakan single parent yang mengidap retardasi mental. Di usianya yang saat ini IQ-nya itu tidak setara dengan usia yang tidak setara dengan usianya yang saat ini. Dengan kondisi tersebut, Sam harus menghadapi kerasnya kehidupan. Ia harus membesarkan putri semata wayangnya, anak perempuannya yang bernama Lucy, seorang diri, karena ibunya Lucy itu meninggalkan Lucy saat Lucy masih berusia itu mungkin saat baru lahir ditinggalkan karena mungkin merasa malu karena Sam itu memiliki keterbatasan mental. Dari hal tersebut, ia menjadi kewalahan dalam mengurus putrinya, apalagi saat hari pertama Lucy pulang dari rumah sakit. Namanya seorang bayi kan umumnya itu terus menangis, sedangkan Sam dengan IQ seperti itu dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan jika bayi menangis. Kira-kira bayi pengennya apa, dia kan tidak tahu. Seperti yang saya katakan dari awal, IQ-nya itu seperti anak yang berusia 7 tahun. Namun Tuhan itu selalu adil. Beruntungnya tetangganya yang bernama Annie selalu membantu Sam untuk mengurus anaknya yang bernama Lucy. Annie menjelaskan secara detail, mengajarkan kepada Sam bagaimana mengurus bayinya.
Dan dari itu Sam itu mulai belajar untuk membesarkan Lucy, bayi perempuannya, anak semata wayangnya sendirian. Meskipun Sam memiliki keterbatasan mental, tapi Sam itu memiliki hati yang baik, hati yang murni. Jadi banyak orang-orang di sekitar Sam yang juga turut membantu Sam dalam membesarkan anaknya Lucy. Tidak hanya Annie tetangganya saja, tapi teman-teman Sam, sahabat-sahabat Sam yang juga mengalami disabilitas mental juga turut membantu Sam dalam membesarkan Lucy, seperti selalu menghibur Sam. Misalnya Sam kerja, itu juga terkadang membantu untuk jaga Lucy, selalu memberikan apa yang mereka punya untuk kebahagiaan Lucy, anaknya Sam itu. Lucy pun tumbuh menjadi anak gadis perempuan yang cerdas dan mampu menghadapi ayahnya yang menderita retardasi mental. Di sini saya cerita singkatnya terlebih dahulu. Namun pada saat Lucy itu berusia 7 tahun, pihak sekolah itu merasa khawatir dan meragukan pola asuh Sam selama ini. Ya mungkin karena pihak sekolah merasa Sam itu kan memiliki keterbatasan mental dengan IQ-nya setara dengan anak usia 7 tahun. Jadi mereka membawa masalah tersebut ini ke pengadilan dan memanggil pihak Departemen Layanan Anak dan Keluarga. Akhirnya pada saat Departemen Layanan Anak ini datang ke rumah Sam, mereka berusaha untuk memisahkan Sam dan Lucy. Jadi karena hal tersebut, hati Sam itu hancur karena ia dipisahkan dengan putrinya yang ia rawat selama ini, yang ia besarkan dengan penuh kasih sayang. Coba, menurut saya bukan cuman Sam yang memiliki keterbatasan mental, pasti orang tua manapun jika berpisah dengan anaknya juga akan mengalami hatinya akan hancur. Bagaimana seorang ayah dipisahkan dengan putri semata wayangnya yang udah 7 tahun ia rawat sendiri tanpa figur dari seorang ibu. Namun karena hal itu, Sam itu tidak tinggal diam. Dia mencari pengacara yang baik untuk bisa memenangkan kasusnya, untuk mengambil kembali hak asuh Lucy sehingga Lucy itu bisa kembali tinggal bersama Sam. Pengacaranya itu namanya Rita. Rita ini awalnya juga sama seperti orang-orang pada umumnya melihat Sam dengan keterbatasan Sam. Rita merasa tapi kayaknya emang pantas sih si Lucy ini dibawa ke Departemen Layanan Anak karena keterbatasan IQ-nya Sam segini. Tapi lambat laun karena perjuangan, kegigihan dan ketulusan Sam, akhirnya Rita juga terenyuh hatinya, tersentuh. Dia mau membantu Sam bahkan tanpa biaya sepeser pun. Di sini selalu terlihat bagaimana sebuah cinta dan ketulusan dari seorang ayah juga berpengaruh terhadap perubahan pada putrinya. Film ini menghadirkan berbagai permasalahan dan juga perspektif yang dihadapi oleh Sam dan Lucy. Permasalahan yang pertama itu adalah bagaimana perjuangan Sam sebagai orang tua dengan keterbatasan mental yang ia punya. Seperti yang saya ceritakan di awal tadi, Sam ini kan punyai keterbatasan mental. Namun ia punya hati yang baik, dia penyayang, dia tulus dalam membesarkan Lucy.
hidupnya pun dia menjalani hidup secara sederhana. Sehingga Lucy putrinya tumbuh gak kekurangan kasih sayang dari Sam. Namun ya namanya juga orang yang memiliki keterbatasan mental dalam memahami dan memenuhi kebutuhan Lucy yang sudah berusia 7 tahun ini. Kayak kemampuan Sam itu untuk merawat Lucy dipertanyakan oleh orang-orang sekitarnya. Dunia Sam itu sebagai ayah kayak menjadi taruhan ketika yang layanan sosial atau departemen layanan anak itu ikut campur tangan dalam masalah Sam ini. Jadi kayak departemen layanan anak ingin Lucy untuk berpisah dengan Sam karena merasa Sam itu tidak layak untuk merawat dan membesarkan Lucy yang sudah mulai berusia 7 tahun. Termasuk juga persepsi masyarakat terhadap Sam menghadapi stigma-stigma dan diskriminasi karena keterbatasan mentalnya. Masyarakat itu cenderung meragukan kalau orang punya keterbatasan mental berarti dia tidak bisa apa-apa. Padahal belum tentu loh, kalau orang punya keterbatasan mental itu gak bisa ngapa-ngapain. Itu kan hanya asumsi belaka, gak ada buktinya. Bahkan banyak orang yang punya keterbatasan mental, mereka jauh bisa melakukan apa yang kadang orang yang tidak memiliki keterbatasan tidak mampu melakukan itu. Karena permasalahan tersebut diangkat oleh layanan anak, diangkat ke jalur hukum, Sam itu berjuang di pengadilan untuk mendapatkan kembali hak asuhnya Lucy, melawan sistem pemerintahan yang menganggapnya nggak mampu buat merawat Lucy karena IQ-nya itu tadi, karena keterbatasan mentalnya itu tadi. Perkembangan Lucy yang lebih cepat dibandingkan Sam itu menimbulkan kesenjangan intelektual di antara keduanya. Lucy itu tumbuh cepat dengan kemampuan intelektualnya itu melampaui Sam. Jadi keinginan Lucy untuk memahami mengapa ayahnya itu seperti ini, kenapa orang-orang itu menganggap ayahnya berbeda, kenapa orang-orang itu memperlakukan ayahnya berbeda. Dia itu ingin sekali mencari jawaban atas semua itu. Karena keterbatasan mental yang dimiliki Sam, kayak dunianya itu terbalik. Di sini bukan Sam yang berperan sebagai orang tua, tapi Lucy yang mengambil peran sebagai orang tua untuk membantu Sam dalam kehidupan sehari-hari dan juga membela hak-haknya. Sangat terlihat ya, sepertinya nggak perlu dijabarkan terlalu dalam lagi bagaimana Sam itu mencintai Lucy dengan sepenuh hatinya. Bahkan ia rela bertekad untuk melakukan apa saja agar dapat menjadi ayah yang terbaik buat putrinya. Tidak hanya Sam, ternyata Lucy juga sebagai anak sangat menyayangi ayahnya. Lucy mengorbankan banyak hal untuk membantu ayahnya dan membela hak-haknya, meskipun ia tahu ayahnya memiliki keterbatasan mental yang IQ-nya itu sama dengan anak yang berusia 7 tahun. Dari film ini tuh dapat kita lihat bagaimana perjuangan Sam dan Lucy menunjukkan betapa hebatnya, betapa kuatnya ketulusan dari sebuah cinta dan pengorbanan di dalam menghadapi setiap kesulitan. Film ini tuh juga menyoroti pentingnya memahami dan menghargai orang lain baik dengan keterbatasan mental ataupun tidak. Jadi banyak yang kita bisa ambil, pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini. Cinta, pengorbanan, dan support atau dukungan dapat mengatasi berbagai kesulitan dalam kehidupan realita kita. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari video ini adalah kekuatan cinta.
Cinta itu sederhana, namun penuh makna. Cinta adalah seni yang di dalamnya menemukan keindahan dalam kesederhanaan. Kekuatan yang menggerakkan manusia untuk saling peduli, berbagi, dan merawat satu sama lain. Dari film ini, kita juga bisa merasakan bagaimana kekuatan cinta bisa merubah segalanya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.